Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Arya Shit Podcast. Oke, selamat datang di Arya Shit Podcast season 3. Yoi, bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Kembali lagi bersama Arya Shit di season 3 ini. Di season 3 ini gue mau membawa kembali materi gue di season pertama sih sebenarnya. Karena materi ini tuh sebenarnya udah gue tinggalkan gitu. Jadi waktu pas di season pertama, gue tuh sering banget, ngebahas musisi gitu ya, seperti judul yang sekarang gitu, gue ngebahas musisi. Dan di season pertama tuh gue sering banget ngebahas musisi, tapi di season kedua gue mencoba untuk ngebahas musisinya tuh nggak terlalu bener-bener ke musisinya, tapi kayak ke impact dari si musisi tersebut. Tapi ya gue ceritain juga, gue kenal musisi ini dari mana, gue sukanya di album yang mana, gue suka dari lagu apa dan segala macem. Kayak di season kedua tuh gue nyeritain The Strokes, terus gue nyeritain Bab juga. Mungkin nanti beberapa artis akan gue buat ulang bahas musisinya, karena sebenarnya emang enggak terlalu membahas soal si musisi tersebutnya juga sih waktu pas di season kedua itu. Ada yang minta bahas musisi itu dikembalikan lagi aja gitu, kayak dia pengen waktu itu ngebahas Bab. Jadinya gua kembalikanlah si bahas musisi ini, dan sebenarnya bahas musisi juga salah satu episode yang banyak di-play juga di podcast ini gitu. Waktu gua ngelihat, eee, apa namanya, insight-nya gitu, ternyata banyak juga yang mendengarkan bahas musisi. Jadi gua akan membahas musisi di season 3 ini. Di season 3 ini pokoknya ada bahas musisi lah. Dan musisi kali ini yang akan gue bahas adalah 100 Gex. Seperti yang gue udah mention di postingan awal tahun kemarin, gue menunggu sekali album barunya 100 Gex. Jadi di sini gue akan membahas kenapa gue bisa, suka dengan 100 Gex dan siapa sih 100 Gex itu. Oke, kita mulai. 100 Gex ini adalah band, bisa dibilang band sih, band asal asal Amerika. Jadi band ini, sebenarnya bukan band ya, mereka ini duo gitu. Jadi mereka, duo, jadi cewek dan cowok. Yang cowok itu bernama Dylan Brady, yang cewek namanya Laura Les. Ketemu di salah satu party dan memutuskan untuk, berduo gitu, membuat duo yang dinamai 100 Gex. 100 Gex ini juga kalau misalkan lu nanya, "Apa sih Gex itu?" Gue juga sebenarnya masih bingung gitu, Gex ini tuh apa gitu. Karena kalau misalkan gue cari Gex, Gex itu tuh kayak hewan hewan sejenis cicak gitu kalau nggak salah ya. Ya pokoknya mirip-mirip kayak gitulah, itulah Gex gitu. Cuma, entah kenapa ini kok dia bisa tiba-tiba ada 100 gitu, dan mereka berdua ini setiap ditanya ama interview gitu, kalau mereka ada di suatu interview, terus ditanya, "Kenapa kalian menamai 100 Gex?" gitu, "Dari mana nama 100 Gex?" Mereka juga ngejawabnya suka beda-beda gitu. Ada yang katanya dari tembok lah, ada yang ada tembok, terus ada coretan tembok yang, eee, kayak mengarah ke 100 Gex gitulah. Pokoknya, setiap setiap interview tuh mereka beda-beda. Jadi, belum terlalu jelas apa sih arti dari 100 Gex itu. Ya Gex ya itu ternyata, hewan gitulah, pokoknya kayak hewan hewan seperti itu ada 100 lah pokoknya gitulah. Seperti itulah nama 100 Gex. Cuma kalau misalkan ditanya, apa sih
genre mereka ini. Nah, genre mereka cukup unik. Mereka ini adalah pionir bisa dibilang karena ketika mereka merilis, debutnya, mereka ini udah bikin, EP, mereka bikin EP, mereka ngeluarin EP di 2016, judulnya, 100 Gecs juga yang di mana ya berarti self-titled gitu. Namanya 100 Gecs juga dan itu dirilis 2016. Di 2016 mereka ya masih belum terlalu, apa ya, masih belum terlalu namanya masih belum terlalu naik lah. Jadi masih kedengeran di skena aja, mungkin skena sana gitu. Cuma mereka mulai terkenal worldwide gitu, mulai terkenal di dunia itu karena mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Karena single mereka di album pertama mereka yang berjudul 1000 Gecs. Jadi album mereka berjudul 1000 Gecs dengan single Money Machine. Money Machine ini yang membuat mereka tuh menjadi, apa ya, menjadi besar gitu, menjadi orang satu dunia tuh jadi tahu mereka gitu. Artis-artis gede jadi tahu mereka dan segala macam. Nah, si 1000 Gecs ini itu, banyak menuai, eee, kritikan dari para kritikus musik gitu. Jadi para kritikus musik ini apa ya, melihat ada sesuatu yang berbeda di album 1000 Gecs dan para fansnya itu menyebut mereka dengan sebutan hyperpop. Jadi bisa dibilang genre mereka ini hyperpop karena hyperpop ini bisa dibilang, dipioneri oleh mereka gitu. Mungkin style-style seperti ini udah ada, style-style hyperpop ini udah ada. Cuma mereka membawanya ke arah yang lebih ada pattern-nya dan mereka membawa ke arah yang lebih mainstream. Jadinya hyperpop terkenal dan mereka disebut pionirnya hyperpop gitu. Dengan album 1000 Gecs ini. Album 1000 Gecs juga gue suka banget. Gue suka suka banget, denger album 1000 Gecs. Gue tuh pertama kali denger gue syok, bener-bener syok. Lu kalau misalkan denger kalau lu belum pernah denger album 1000 Gecs, gua harap lu siap untuk syok gitu, untuk kaget pertama kali lu denger album ini gitu. Karena lu pasti menyangka, "Ini album apa sih?" Gitu, kayak, "Bangsat banget nih album." Apalagi kalau misalkan lu, eee, suka dengan musik-musik yang cukup keras ya, cukup keras dan apalagi mungkin lu adalah, suka, penyuka IDM-IDM yang keras seperti dubstep atau apapun itu mungkin album 1000 Gecs akan bisa masuk di lu mungkin. Karena bener-bener apa ya, bener-bener ya gue susah mendeskripsikan ya pokoknya, mmm, albumnya tuh bisa dibilang galak-galak santai, gimana ya, santai-santai galak gitu. Jadi agak sulit mendeskripsikan album 1000 Gecs karena album 1000 Gecs ya album 1000 Gecs gitu. Ya lucunya dari album 1000 Gecs adalah, di cover albumnya kan dia ada kayak suatu pohon gitu. Jadi cover albumnya tuh si duo ini mereka menghadap ke satu pohon dan karena banyak orang yang suka dengan album 1000 Gecs, orang-orang tuh sampai nyari loh, nyampe nyari si pohon tersebut dan sampai ada di Google Maps. Lu kalau misalkan sekarang lagi buka HP, lu coba cari di Google Maps namanya, Gag Tree gitu, Gecs Tree. Jadi kayak pohonnya Gecs lah gitu, pohonnya Gecs. Lu coba cari aja di Google, pasti ada. Jadi orang tuh bener-bener nyari dan bener-bener nemu si pohon itu dan ditandain di Google Maps kalau itu adalah pohonnya si Gecs gitu. Jadi ya, eee, fans-fans tuh bener-bener kayak sampai
pada ke sana untuk foto, untuk, mengabadikan diri mereka di Gag3 tersebut gitu, karena mereka sangat-sangat suka dengan album 1000 Gags. Gue juga sebenarnya suka, gue suka banget walaupun album 1000 Gags ini cukup aneh, cukup weird, cukup ya ya cukup eksperimental, keras. Cuma ya gue suka banget. Dari lagu Money Machine-nya aja bener-bener catchy menurut gue. Lagu Money Machine tuh catchy banget dan itu adalah pilihan yang tepat mereka mengeluarkan itu sebagai single karena ya lagu itu juga yang membuat mereka terkenal dan album 1000 Gags ini laku di pasaran gitu. Dan setelah 1000 Gags mereka bikin album deluxe-nya. Jadi kayak 1000 Gags tapi versi versi sudah, di-remix atau versi featuring dengan artis lain dan segala macem. Mereka merilis deluxe-nya 1000 Gags berjudul 1000 Gags and Tree of Clues. Jadi 1000 Gags dan pohon pohon clue gitu, dengan pohon clue. Jadi di sana mereka banyak apa ya, menggayat banyak musisi gitu, termasuk kayak Charli XCX, Rico Nasty, Kero Kero Bonito, Injury Reserve, banyaklah yang mereka gandeng di sana gitu. Banyak artis-artis gede yang mereka gandeng di sana. Jadinya album 1000 Gags ini makin makin kacau lagi dan mereka membawa Fall Out Boys. Sebenarnya gue juga masih belum apa ya, walaupun mungkin kalau kalian adalah pendengar pendengar musik di zaman emo dulu, Fall Out Boys mungkin nggak asing di telinga kalian gitu. Karena gue juga nggak terlalu tahu soal Fall Out Boys, gue juga kayak pernah denger cuma nggak pernah denger lagunya gitu. Dan mereka membawa Fall Out Boys di sini dan gue suka banget lagu mereka yang sama Fall Out Boys tuh, wah catchy banget, itu keren banget. Itu kalau nggak salah yang Handcrushed by Mallet, tapi featuring Fall Out Boys. Wah itu keren banget sih, itu keren banget. Lebih kayak apa ya, malah lebih kayak ke rock sih. Makanya, eee, gue juga saranin kalau misalkan kalian suka sama 1000 Gags, terus kalian bingung milih 1000 Gags yang, deluxe mau dengerin lagu yang mana dulu ya, bisa kalian dengerin Ringtone yang feat sama Charli XCX, sama Rico Nasty, sama Kero Kero Bonito, atau enggak ya yang itu, yang sama Fall Out Boys. Itu enak banget, itu seriusan enak banget. Dan mereka ya, apa ya, baru dapat perhatian dari publik ya di 1000 Gags ini dan mereka pertama kali, kayak manggung lah bisa dibilang manggung di panggung besar ya mereka diajak oleh, Brockhampton. Mereka diajak sama grup rap Brockhampton untuk menjadi opening-nya gitu, kalau nggak salah. Jadi, di situlah mereka semakin terkenal lagi si 100 Gags ini. Dan sebenarnya juga si 2 orang ini, Dylan Brady dan, Laura Les ini punya project yang berbeda ya. Si Laura Les ya dari dulu emang bikin lagu seperti si 100 Gags ini, kayak bikin-bikin lagu yang cukup-cukup aneh, cukup-cukup weird gitu. Dylan Brady pun sama, dia adalah seorang produser eee, yang bagus gitu. Makanya setelah 1000 Gags ini muncul, Dylan Brady jadi apa ya, jadi jadi banyak job gitu, banyak job dari artis-artis gede. Dia menangani banyak-banyak album artis besar seperti ya salah satunya dia jadi menangani albumnya Charli XCX yang 2019 tuh. 2019 atau 2020 ya? Pokoknya dia jadi diajak gitu sama Charli XCX untuk, menggarap salah satu, beberapa lagu di albumnya si Charli XCX gitu. Berkat album mereka 1000 Gags. Kalau kalian bingung kayak hyperpop tuh yang seperti apa sih? Hyperpop tuh cukup susah dijelaskan, tapi kita kayak tahu aja kalau ini tuh hyperpop gitu. Mungkin dengan apa ya, kalau misalkan kita stereotypin gitu hyperpop tuh apa, hyperpop tuh seperti kayak misalkan
suara vokalnya tuh kayak di pitch up gitu dengan autotune yang sangat kerasa dan, eee, drum yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat keras gitu dan trippy juga. Bass-nya sangat-sangat kenceng juga dan banyak melodinya tuh make melodi-melodi emo gitu. Jadi banyak-banyak make scale-scale nada yang agak emo gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, menjelaskan hyperpop. Kalian juga kalau misalkan kalian lebih tahu soal hyperpop bisa komen di bawah ya. Gue juga masih belum, apa ya, masih belum bisa menjelaskan apa sih hyperpop itu. Cuma gue bisa tahu aja kalau misalkan, "Oh, ini hyperpop nih, ini kayaknya nih," gitu. Jadi kayak gue udah bisa mengenali hyperpop tapi gua nggak bisa menjelaskan hyperpop tuh seperti apa ke kalian tuh agak sulit gitu, agak sulit menjelaskannya. Kalian coba denger aja si album Seribu Gags ini mungkin kalian akan, tahu hyperpop tuh yang seperti apa. Album Seribu Gags ini pun banyak menuai pujian dan kritikan terhadap album Seribu Gags ini gitu. Dianggap album Seribu Gags ini ya bener-bener eksperimental dan jadi game changer lah, jadi game changer di kalangan musik-musik, seperti ini gitu. Jadi cukup sukses, album Seribu Gags itu album album Seribu Gags itu cukup sukses, sukses sekali, sampai membuat mereka bisa tour ke mana-mana sekarang gara-gara album Seribu Gags gitu. Oh iya, mereka juga sampai nge-remix Linkin Park, One Step Closer-nya Linkin Park, sampai segitunya mereka besar gara-gara albumnya Seribu Gags ini. Jadi mereka sempat nge-announce, di 2021 kalau mereka bakal ngeluarin album yang berjudul 10.000 Gags. Jadi tinggal nambah 0 aja sih sebenarnya dari EP pertamanya kan 100, terus nambah 0 jadi 1.000. Nah sekarang nambah 0 lagi jadi 10.000, jadi 10.000 Gags. Makanya gua penasaran sama 10.000 Gags karena ya gua suka banget sama 1.000 Gags tuh gua suka banget. Jadi gua penasaran aja bagaimana nanti album 10.000 Gags ini bakal bakal hadir tuh, bakal membuat gua kaget lagi atau bakal ya seperti apalah gua penasaran banget sih sama album 10.000 Gags ini. Dan mereka juga sudah mengeluarkan beberapa single ya dari 10.000 Gags, kayak ada "Mi Mi Mi" yang ya kalau ditulis "Me Me Me" gitu. Itu, cukup bagus menurut gua, "Mi Mi Mi" bagus, gue suka. Cuma ya ada beberapa part yang gua kayak kayak agak aneh aja sih, kok di drop-nya gua ngerasa di drop-nya tuh kayak dikencengin dikit sama mereka. Ya ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuma ya kayak kayak agak kenapa harus agak dikencengin sih gitu, kayak gitu. Mungkin ya biar biar keras aja gitu di "Mi Mi Mi". "Mi Mi Mi" juga enak. Dan yang paling gue suka sih, ini keduanya, apa namanya, single keduanya yang berjudul "Doritos and Fritos". Dori Doritos and Fritos tuh menurut gua enak banget buat buat nyanyi, buat singelong. Itu gue yakin kalau misalkan si 100 Gigs ini manggung, terus dia ngebawain Doritos and Fritos, pasti orang-orang pada singelong sih. Kayak Doritos and Fritos, Doritos and Fritos, pasti gitu. Wah, seru banget sih pasti. Maka maka dari itu dari 2 singlenya aja gue udah penasaran sekali dengan albumnya yang 10.000 Gags ini. Eh, malah ketika 2022 akhir kemarin, di 2022 akhir di Desember, mereka malah ngerilis EP yang berjudul Snake Eyes dengan Skrillex ada di sana. Makanya agak agak aneh gitu, jadi kayak, "Loh, kok malah ngerilis EP sih? Bukannya lu mau ngerilis album ya, udah ngeluarin, single juga kan kemarin." Ternyata, setelah jadi ngerilis EP mungkin mereka pengen pengen ngebawa nama mereka dikenal dulu lagi gitu, jadi ngebawa hype aja gitu. Jadi pas mereka ngeluarin EP, orang-orang jadi dengerin 100 Gags lagi, nah mereka nanti baru ngeluarin album 10.000 Gags ini. Yang di mana mereka announce itu sekitar tanggal 17 Maret 2023. Jadi kita tunggu aja nanti 17 Maret 2023
album 10.000 Gags akan, muncul gitu, akan hadir dan bisa kita dengarkan. Wah, gue penasaran banget sih sama album 10.000 Gags ini bakal seperti apa. Makanya tungguin aja nanti album 10.000 Gags dan kita akan gue review di sini, mungkin juga enggak, bagaimana nanti ajalah, seperti itu. Ya paling segitu dulu sih, soal ngebahas si 100 Gags ini dan ini juga kayaknya udah terlalu lama juga. Jadi, sampai ketemu di, podcast-podcast Arya Syed lainnya, follow IG gua, follow podcast ini, entah kalian mendengarkan di Spotify, di Noise, atau di mana pun follow, dan follow juga, YouTube gua. Karena kalau misalkan kalian nggak denger di sini, kalian bisa denger di YouTube kok. Ketika kalian kerja nih, misalkan kalian buka YouTube, kalian bisa mendengarkan gua di sana, seperti itu. Oke, seperti itu aja. Tunggu episode-episode Arya Sheet lainnya. See you.